Bab 621. Sangguan Yunrong sangat ketakutan. Tapi tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia juga tidak bisa melarikan diri dari telapak cahaya putih. Kecepatan white light yang menakutkan itu membuat Sangguan Yunrong bingung apa yang harus dilakukan. Serangannya bahkan tidak bisa menyentuh kulit dan bulu white light sama sekali. Tapi white light terus berselisih dengannya, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. White light sebenarnya masih setingkat lebih lemah dari Sangguan Yunrong dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, dia sebelumnya adalah ahli Traverse Divine level 3, meskipun sekarang kekuatannya ada di alam Traverse Divine level pertama. Tetapi white light tidak melakukan kontak langsung dengan dia sama sekali. Dia baru saja mengadopsi taktik pelecehan. Tujuannya adalah menunda selama 100 napas. Saat ini, Cusi dan yang lainnya menjadi lebih antusias semakin banyak yang mereka bunuh. Mereka awalnya datang menyembunyikan tekad untuk mati. Siapa yang tahu bahwa begitu banyak binatang setan tiba-tiba muncul di depan untuk membantu. Ini membuat mereka tiba-tiba merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Haha, bukankah aku mengatakan bahwa Tuan Ye akan baik-baik saja? Mengikuti Tuan Ye, makan daging dan minum sup sangat mudah. Cusi berkata sambil tertawa besar. Terlalu luar biasa. Apakah kalian mendengar sebelumnya atau tidak? Tuan Ye berkata untuk mengambil hidupnya dalam 100 napas waktu. Itu adalah ahli realm Divine Traversing Divine yang tinggi dan tinggi. Tuan Ye baru saja menerobos ke Laut Jiwa dan akan pergi asteris cek ahli realm Traversing Divine. Su Changzi juga bersemangat saat mengatakan ini. Impresif. Qianxi menembus seniman bela diri jiwa Laut Realm dengan tikaman. Dia masih tidak lupa menusuk secara verbal sebagai peran pendukung. Tiba-tiba, Sangguan Yunrong berkata dengan suara gemuruh, kamu benar-benar harimau. Tidak ada habisnya, kan? Kamu yang memaksaku. Gemuruh. Aura Sangguan Yunrong tiba-tiba meletus. Tubuhnya memancarkan aura lampu merah. Seni haus darah. Aura Sangguan Yunrong tiba-tiba meroket. Kecepatan dan kekuatan ofensifnya meningkat pesat. Meskipun wilayah kultivasinya tidak menerobos, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Apa yang lebih terkutuk adalah bahwa kecepatannya benar-benar melonjak dalam sekejap mata dan mengejar kecepatan white light. White light juga tidak menyangka Sangguan Yunrong ini sebenarnya masih memiliki kartu untuk dimainkan. Untuk sementara, dia terpaksa mundur berulang kali. Pertukaran dua orang itu seperti percikan api terbang dari batu. Kecakapan visual orang biasa tidak bisa mengejar kecepatan dua orang. Bang! Sangguan Yunrong mengirim white light terbang dengan tinju tetapi tidak melanjutkan setelah mengeksploitasi kemenangan. Sebagai gantinya, dia meminjam kekuatan rebound dari pukulan ini untuk melarikan diri dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Hahaha, Ye Yuan, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Di masa depan, ketika kondisiku pulih ke puncak, aku akan datang dan menemukanmu lagi. Sosok Sangguan Yunrong terbang, hanya meninggalkan satu kalimat ini. White light menatap pandangan jauh Sangguan Yunrong dan tidak bisa menahan diri untuk merasa jengkel. Dengan pergumulan ini, bahkan jika kecepatannya lebih cepat, dia juga tidak bisa mengejar ketinggalan Sangguan Yunrong. Sangguan Yunrong hanya senang dengan dirinya sendiri ketika sebuah suara terdengar di samping telinganya, tampaknya mentransmisikan dari dunia bawah. Mengapa begitu ingin pergi? Aku melampaui kesengsaraan petir dua warna dan belum punya waktu untuk menyambutmu. Sangguan Yunrong merasakan kulit kepalanya menggelitik. Suara siapa itu kalau bukan milik Ye Yuan? Sosoknya berhenti tiba-tiba, dan dia berbalik untuk melihat. Tetapi dia bahkan tidak melihat satu jiwa pun. Berhenti mencari. Aku di sini, kata Ye Yuan dengan dingin. Jantung Sangguan Yunrong berdebar kencang. Berbalik sekali lagi, memang, dia melihat Ye Yuan berdiri tepat di depannya. Tidak tahu sejak kapan, Ye Yuan benar-benar berlari di depannya. Hati Sangguan Yunrong merosot ke bawah. Karena Ye Yuan bisa berlari di depannya, itu berarti gerakannya bahkan lebih cepat daripada miliknya. Ingin berlari, mungkin sudah tidak ada kesempatan. Kecuali, dia tidak bisa mencari tahu tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, Ye Yuan baru saja menerobos ke Laut Jiwa tingkat pertama. Tidak, tunggu. Ye Yuan sebenarnya langsung mencapai Laut Jiwa tingkat ketiga. Sangguan Yunrong tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Origin Spirit Nine Transformations. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu masih cukup berpengetahuan. Itu benar, justru Origin Spirit Nine Transformations. Sekarang, apakah kamu masih memiliki kata-kata terakhir? Bagaimanapun juga, aku tidak akan membantu Anda untuk memenuhi mereka juga.
Petik 2. Wajah Sangguan Yunrong berbalik, dan dia berkata dengan ganas, ingin membunuhku. Itu juga harus menghancurkan seteguk gigimu. Sangguan Yunrong secara alami tidak mau mengundurkan diri ke nasib. Dia langsung mengumpulkan sejumlah besar energi esensi langit dan bumi. Bahkan jika ranah kultivasinya telah diledakkan, Sangguan Yunrong masih menjadi ahli realm traversing divine. Keributan ini benar-benar keterlaluan. Palem Iblis Haus Darah. Serangan mengerikan melolong ke arah Ye Yuan. Ye Yuan juga melepaskan gerakannya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia tidak peduli dengan langkah Sangguan Yunrong sama sekali. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Naga kolosal merah menyala membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerang Sangguan Yunrong. Pukulan ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada ketika Ye Yuan berada di alam transformasi laut. Itu bahkan lebih kuat daripada Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Di bawah tatapan ketakutan Sangguan Yunrong, naga kolosal langsung melahap kekuatan telapak tangannya, dan kemudian menerkam ke arahnya. Gemuruh. Ah, Ye Yuan, tidak mudah bagimu untuk ingin melarikan diri dengan mudah ini. Di pintu kematian, Sangguan Yunrong berjuang untuk berteriak. Gerakan api True Dragon Carnage mendarat di tubuh Sangguan Yunrong tanpa ketegangan, langsung meledakkannya menjadi cincang. Kekuatan satu kepalan tangan benar-benar mengerikan. Tepat pada saat ini, gumpalan udara hitam melayang di depan Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia melambaikan tangannya, ingin mengibaskannya. Namun, gumpalan udara hitam mengabaikan energi esensialnya dan langsung masuk ke telapak tangannya, membentuk tanda hitam. Alis Ye Yuan berkerut dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan kutukan. Sangguan Yunrong ini benar-benar tidak meninggalkan kedamaian bahkan jika dia mati. Kakak, maaf tentang itu. White Light sudah datang ke sisi Ye Yuan saat ini dan berkata dengan malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Hanya 100 napas waktu yang baik. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Benar-benar tidak berpikir bahwa memperbaiki satu tulang harimau benar-benar dapat membuat Anda langsung menerobos ke puncak tier 4. Memajukan langkah lain dan Anda akan dapat melampaui kesengsaraan dan mengambil bentuk. Petik 2. Haha, kamu tidak tahu betapa gelisahnya aku ketika aku melihat tulang harimau waktu itu. Itu adalah tulang harimau tier 4 Black Flame Tiger yang puncak. Bagi kalian manusia, itu hanya dapat memperbaiki beberapa pil obat. Tapi bagiku, itu adalah harta karun alami yang tak ternilai. Ketika saya melihatnya, saya menyambarnya tanpa ragu, kata White Light. Ye Yuan teringat skenario White Light menyambar tulang harimau saat itu dan tidak bisa menahan tawa. Baiklah. Karena kamu sudah berhasil menembus ke puncak tier 4, tunggu sampai aku mengumpulkan ramuan obat untuk pil sape shifting. Lalu aku akan membantumu memperbaiki pil sape shifting dan membantumu menerobos ke tier 5. Kata Ye Yuan. White Light melompat dengan gembira ketika dia mendengar itu, haha. Aku tahu bahwa Big Brother adalah yang terbaik. Terima kasih banyak, Big Brother. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu masih sopan denganku? Baru saja, jika bukan karena kamu kebetulan menerobos, aku mungkin tidak akan bisa berdiri di sini dengan baik sekarang. Ye Yuan dan White Light, dua orang, sedang mengobrol. Ketika para seniman bela diri Fierce Gale World itu melihat ahli realm traversing realm pihak mereka terbunuh dengan pukulan, bagaimana mungkin mereka masih memiliki pikiran untuk bertarung? Mereka segera lari pontang-panting. Cusi dan yang lainnya juga berkumpul di sekitar saat ini. Ye Yuan menggenggam tangannya ketika dia melihat mereka dan berkata, terima kasih banyak, semuanya. Cusi berulang kali berkata tidak berani, apa yang Tuan Ye katakan di sini. Kehidupan kita semua diselamatkan oleh Tuan Ye. Tanpa Anda, kami tidak mungkin melarikan diri dari Crimson Light City sama sekali. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu dengan datang baik. Sebaliknya, kita membiarkan Mr. Ye melihat lelucon. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, baiklah semuanya, singkirkan ucapan sopan santunnya. Kita seharusnya tidak tinggal lama di tempat ini. Tuan Kota, Cusi, kalian bergegas dan bawa seniman bela diri kota Crimson Light dan pergi. Bab 622-622. Kata-kata Ye Yuan membuat Cusi dan yang lainnya terpana. Tuan Ye, apa maksudmu? Apakah kamu tidak kembali bersama kami? Cusi berkata dengan bingung. Ye Yuan mengungkapkan tanda hitam di tangannya untuk dilihat oleh semua orang, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Sangguan Yunrong itu menanamkan kutukan jiwa surgawi pada saya sebelum meninggal. Para ahli alam surgawi Traverse World Gale pasti bisa melacak saya berdasarkan kutukan ini,
para ahli Realm Traversing Divine itu mungkin sudah dalam perjalanan mereka. Jika aku mengikuti kalian, kamu tidak bisa melarikan diri. Target mereka adalah aku. Selama aku tidak bersama denganmu, kalian semua harus bisa melarikan diri berhasil. Petik 2. Ketika semua orang melihat tanda hitam di tangan Ye Yuan, mereka tanpa sadar menarik napas dingin. Ini, lalu kamu pergi sendiri, bukankah itu terlalu berbahaya? Zhu Changzi berkata dengan cemas. Iya, ayo cepat beritahu aliansi dan biarkan mereka mengirim para ahli untuk bertemu dengan kami. Kata Qin Yan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Baiklah, jangan bertele-tele. Kalian cepat-cepat pergi. Aku punya cara sendiri untuk menghindari pengejaran mereka. Zhu Changzi masih akan mengatakan sesuatu tetapi ditahan oleh Chu Xi yang mengatakan, kita hanya akan menjadi beban Tuan Ye dengan mengikutinya. Jika dia pergi sendirian, dia mungkin lebih aman sebagai gantinya. Baiklah, ayo pergi. Setelah semua orang pergi, Yuan Fei menggendong Sangguan Lingyun di depan Ye Yuan dan berkata, Tuan muda, bagaimana menghadapi orang ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, bunuh dia. Ekspresi Sangguan Lingyun berubah, dan dia berkata dengan kejam, Ye Yuan, bahkan jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati sangat mengerikan. Paman Rong telah menanam kutukan jiwa surgawi. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, Anda akan dibunuh oleh kepala keluarga juga. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya kutukan jiwa surgawi kecil, itu saja. Agak merepotkan, tapi untuk mengambil hidupku, itu masih kurang. Sangat cepat, Yuan Fei membuang Sangguan Lingyun. Seorang jenius muda Fierce Gale World dari generasinya jatuh begitu saja. Kakak, kemana kamu pergi sekarang? Tanya White Light. Hutan tanpa akhir. Ye Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Di kapal roh beberapa juta mil jauhnya dari Crimson Light City, tanda hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan Ding Liang. Melihat tanda hitam ini, alis Ding Liang tidak bisa membantu berkerut. Ini adalah kutukan jiwa surgawi Sangguan Yunrong. Dia tahu bahwa Sangguan Wenrui mengirimku untuk memburu Ye Yuan, jadi dia mengirim tanda ke arahku. Sepertinya Sangguan Yunrong dan Lan Sun sudah jatuh. Mungkinkah Ye Yuan membunuh mereka? Itu sangat tidak mungkin, kan? Menurut berita yang dikirim sebelumnya, Ye Yuan harus melampaui kesusahan untuk menerobos ke alam laut jiwa. Bahkan jika dia berhasil menerobos, itu juga tidak mungkin menjadi sangguan pertandingan Yunrong. Mungkinkah ada orang yang bahkan lebih kuat di Crimson Light City? Tetapi jika itu benar-benar seperti itu, mengapa tidak ada berita yang dikirim dari sana? Petik 2. Ding Liang tidak tahu setelah memeras otaknya dan bingung tentang situasi Crimson Light City. Tanda kutukan ini hanya respons kabur. Itu tidak akan mengirim semua informasi. Berdasarkan tanda kutukan ini, Ding Liang bisa menemukan Ye Yuan. Tapi dia tidak tahu apakah target pengejaran ini adalah Ye Yuan atau tidak. Tapi melihat intel yang saat ini memahami, jelas, kecurigaan Ye Yuan adalah yang terbesar. Persetan, selama aku menangkap orang ini, secara alami aku akan tahu siapa dia. Mudah-mudahan, orang ini benar-benar Ye Yuan. Itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Sangat disayangkan bahwa setup di sana sudah mencapai masa kritis tetapi terus mentransfer tenaga kerja tanpa henti. Ini benar-benar merepotkan. Ye Yuan? Oh, Ye Yuan, saya tahu bahwa Anda bukan sesuatu yang termasuk dalam kolam saat itu. Tapi bukankah kenaikan Anda sedikit terlalu cepat juga? Petik 2. Tiba-tiba, alis Ding Liang berkerut. Dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini melaju ke arah selatan dengan kecepatan ekstrim. Berpikir untuk berlari. Bagaimana bisa begitu mudah? Dengan tanda kutukan ini, bahkan jika kamu berlari ke ujung dunia, bagaimana kamu bisa lepas dari telapak tanganku? Ding Liang mengerahkan kapal roh artefak yang mendalam dengan gerakan dan dikejar di arah selatan dengan kecepatan luar biasa. Bagi manusia, hutan tanpa akhir sangat berbahaya. Tapi selama kekuatan seseorang cukup kuat, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk terbang. Tapi di hutan tanpa akhir, ada daerah yang dikenal sebagai zona kematian terlarang. Bahkan para ahli Real Traversing Realm Puncak tidak berani menerobos, baik itu melalui daratan atau melalui langit. Luas total wilayah ini sangat luas, tetapi berbatasan. Kepala selatan 10.000 mil dari domain utara adalah perbatasan zona kematian terlarang ini. Zona kematian terlarang ini memanjang hingga 100.000 mil. Hanya di luar radius 100.000 mil inilah area tempat manusia bisa bergerak. Tentu saja, ukuran hutan tanpa akhir itu jauh dari hanya 100.000 mil.
Jadi area yang bisa dimasuki manusia masih sangat besar. Kalau tidak, selatan dan utara, dua daerah, akan benar-benar terisolasi untuk seumur hidup. Dan tujuan Ye Yuan saat ini adalah zona kematian terlarang ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang akan dikirim oleh dunia Fierce Gale untuk memburunya, Ye Yuan berani mengkonfirmasi bahwa itu setidaknya haruslah seorang pakar Realm Traversing Realm tingkat menengah. Seorang ahli, dia tidak bisa mengalahkan orang itu bagaimanapun caranya. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa memaksakan dirinya ke dalam situasi tanpa harapan tanpa jalan keluar sehingga dia akan melawan dengan putus asa. Pada saat Ye Yuan datang ke wilayah 3000 mil, dia sudah menyingkirkan perahu roh dan berjalan kaki. Karena perahu roh mengejar kecepatan, kekuatan pertahanan mereka umumnya sangat lemah. Begitu mereka memasuki wilayah binatang iblis peringkat tinggi, sangat mudah untuk menderita serangan binatang iblis tipe terbang. Jika spirit boat rusak karena hal ini, maka kerugiannya melebihi keuntungan. Tapi di sepanjang jalan, kemajuan Ye Yuan agak cepat. Dengan cahaya putih mengikutinya dan memberikan kekuatan binatang surgawi, semua binatang buas tunduk di sepanjang jalan. Kekuatan itu mengintimidasi hutan seperti raungan harimau di sepanjang perjalanan. Haha, manis. Meskipun tubuh White Light menjadi besar, dia masih memiliki disposisi anak. Menggoda binatang iblis peringkat rendah itu, dia merasa sangat baik tentang dirinya saat ini. Ye Yuan tertawa ketika melihat situasi dan berkata, klan harimau putihmu adalah raja dari semua binatang buas. Lihat dirimu, jadi kekanak-kanakan. Hehe, kakak, kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi ibuku dan aku untuk bertahan hidup di hutan tanpa akhir. Jika tidak karena menabrakmu, aku bahkan tidak akan bisa mengalahkan piton cloud berwarna 7 berwarna yang mengalir, apalagi berbicara tentang menjadi raja segala binatang. Apapun kekuatanku kuat, kembali ke hutan tanpa akhir lagi adalah membiarkan orang-orang yang menindas keluargaku sebelum bersujud. Petik 2. Meskipun White Light mengatakan ini sambil menyeringai, dalam kata-katanya mengungkapkan sedikit kesedihan. Ketika Ye Yuan mendengar White Light berkata begitu, dia dipenuhi dengan perubahan emosi juga. Mengingat ketika dia bertemu White Light saat itu, White Light masih muda dan belum dewasa seperti anak kucing. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu. Cahaya putih sudah tumbuh menjadi raja sejati dari semua binatang buas. Dia kembali ke hutan tanpa akhir lagi untuk mendapatkan kembali wajah juga sesuatu yang masuk akal. Di masa depan, kita saudara akan menjadi dewasa bersama. Kita akan membiarkan semua orang yang mengintimidasi kita datang dan bersujud di hadapan kita. Ye Yuan juga berkata dengan sentimen besar dan agung. Haha, itu tentu saja. Aku, binatang surgawi ini, ditambah Big Brother, monster aneh ini, siapapun yang menemui kita harus tunduk juga. White Light berkata dengan tawa lebar. Ye Yuan, itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar membunuh Sangguan Yunrong. Benar-benar luar biasa. Namun, hari ini, kamu tidak akan memiliki keberuntungan yang baik seperti sebelumnya. Tepat pada saat ini, Ding Liang yang sedang dalam pengejaran akhirnya berhasil. Bab 623. Menjelang kedatangan Ding Liang, Ye Yuan tidak terlalu bingung. Bukannya dia tidak khawatir, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Jika dia tidak khawatir, mengapa dia menerobos ke zona kematian terlarang yang menakutkan ini? Sungguh, musuh bertemu di jalan sempit. Tidak menyangka tanda kutukan Sangguan Yunrong benar-benar diberikan padamu. Ye Yuan berkata dengan sangat acuh tak acuh. Ketika Ding Liang melihat sikap Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, apakah kamu pura-pura santai? Kamu tidak berpikir bahwa kamu masih bisa melarikan diri dari tanganku kali ini, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bahkan Zhao Tianyin tidak bisa menahan saya dan bahkan perlu bersujud dan mengakui kesalahannya di depan saya. Hanya orang-orang seperti Anda yang ingin membuat saya tetap tinggal. Ekspresi Ding Liang berubah, wajahnya langsung menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Pertempuran Central Capital, orang-orang yang tahu hasilnya hanya dia, Ding Liang, dan orang-orang dari garis keturunan Star Abyss. Pertempuran itu bukan hanya Kaisar Angin, aib yang mulia, itu juga semua rasa malu seniman bela diri dunia Fierce Gale. Kaisar Angin yang tak terkalahkan sebenarnya bersujud kepada bocah realem formasi kristal. Itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tutup mulut untukku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku lebih rendah dari manusia. Hehe, maka kamu benar-benar tidak akan bisa menjadi manusia hari ini. Kamu hadir pada hari itu. Kamu seharusnya tahu kalau aku punya penolong yang kuat, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum.
Ekspresi Ding Liang berubah ketika dia mengingat wanita yang menakutkan itu pada hari itu. Bahkan Kaisar Angin tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di bawah tangannya. Kengerian wanita itu bisa dibayangkan. Tapi dia ingat kata-kata Kaisar Angin lagi, Kaisar Angin mengatakan bahwa wanita itu secara alami memiliki orang untuk berurusan dengannya. Ini sebenarnya menyebabkan sarafnya sedikit mereda. Apakah dia benar-benar ada? Mengapa kamu tidak memanggilnya agar aku melihatnya? Ding Liang berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan diam-diam terkejut. Mungkinkah Ding Liang ini tahu sesuatu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa dalam suatu kecelakaan yang timbul dari banyak sebab, Ding Liang juga dianggap telah mencapai sasaran karena kebetulan. Kondisi Yue Mengli saat ini baru saja keluar untuk mengintimidasi orang sedikit. Dia tidak menyangka bahwa Ding Liang ini tidak jatuh cinta sama sekali. Tapi Ye Yuan jelas tidak akan menyerah begitu saja. Dia berkata dengan dingin, Li Er, seseorang ingin bertemu denganmu. Tunjukkan dirimu untuk penampilan kalau begitu. Di bawah tatapan ngeri Ding Liang, Yue Mengli benar-benar muncul. Terakhir kali, aku menyelamatkan hidupmu. Tidak berpikir bahwa kamu masih tidak tahu bagaimana apa yang baik untukmu. Yue Mengli melotot marah dan berkata, dan dia akan mengumpulkan energi esensi langit dan bumi. Melihat Yue Mengli, kulit kepala Ding Liang benar-benar meledak. Bagaimana dia masih peduli tentang membunuh Ye Yuan? Dia berbalik dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ding Liang berharap orang tuanya telah memberinya sepasang sayap agar dia bisa terbang sedikit lebih cepat. Ding Liang adalah seorang ahli realm traversing level ke-8 Divine. Dalam sekejap, dia sudah terbang beberapa ratus mil jauhnya. Tiba-tiba, Ding Liang dikejutkan dengan sentakan dan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika si cantik-cantik itu benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri? Juga, jika wanita itu benar-benar kuat, mengapa Ye Yuan pergi jauh ke tempat yang berbahaya juga? Dimainkan oleh orang ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, wanita itu pasti tidak memiliki cara untuk membantu Ye Yuan. Kalau tidak sekarang, 100 dia akan mati juga. Merasakan tanda kutukan lagi, Ye Yuan memang melesat seperti angin di arah yang berlawanan. Ding Liang, sebagai eselon atas dunia Fierce Gale, tidak asing dengan dunia tanpa akhir. Dia tahu bahwa tempat sekitar 2000 mil di depan adalah zona kematian terlarang. Dia mengerti bahwa ini adalah Ye Yuan yang ingin memaksakan dirinya dalam situasi putus asa sehingga dia bisa mengambil risiko itu semua. Dengan pergumulan ini, kedua belah pihak langsung terpisah hampir 1000 mil. Sialan bocah. Ding Liang mengertakkan gigi dan menaikkan kecepatannya hingga batas, mengejar Ye Yuan. Kakak, kecepatan gerakan orang ini terlalu cepat. Light berkata dengan cemas saat dia berlari. Meskipun keahlian mengalir cahaya macan putih adalah kecepatan, ranah kultivasi Ding Liang jauh lebih tinggi dari milik mereka. Kecepatan gerakannya secara alami jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka juga. Meskipun Ye Yuan menggunakan trik untuk menakuti Ding Liang, kecepatan reaksi orang ini masih cukup cepat. Dia benar-benar mengejar begitu cepat. Kamu hanya peduli untuk berlari ke depan. Serahkan sisanya padaku, kata Ye Yuan. Kakak, kamu harus hati-hati. Kedua orang itu melaju kencang seperti angin sambil mengomunikasikan cara menghadapinya. Dalam sekejap, mereka berlari sejauh beberapa ratus mil. Tapi seberapa cepat kecepatan Ding Liang? Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia sudah menyusutkan jarak antara kedua belah pihak menjadi hanya 200 mil. Kekuatan kedua belah pihak terlalu kuat. Tempat-tempat yang mereka lewati, bahkan binatang buas tier 4 harus memberikan tempat tidur yang luas. Ye Yuan, tunggu sampai orang tua ini menangkapmu. Aku harus mengulitimu dan mengeluarkan tendonmu untuk bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Ding Liang sudah lama menjadi sangat marah. Dibodohi oleh Ye Yuan bocah ini, bagaimana mungkin dia, monster tua ini, tidak menjadi geram. Fok lama, jika kamu memiliki kemampuan, maka kejar semua jalan ke zona kematian terlarang. Ye Yuan menjawab. Wah, kamu jangan sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, lari ke dalam terlebih dahulu sebelum berbicara. Foggy lama, kamu tidak sombong. Jika kamu memiliki kemampuan, mengejar ketinggalan sebelum berbicara. Kaki kedua orang itu tidak reda sesaat, tetapi mulut mereka mulai bertengkar. Melihat kesenjangan kedua belah pihak semakin kecil dan lebih kecil, aura Ding Liang sudah naik ke puncak. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, Ye Yuan juga bisa merasakan tekanan mengerikan pihak lain. Sepertinya Pang tua ini benar-benar marah padanya. 200 mil, 100 mil, 50 mil.
Kesenjangan kedua belah pihak semakin kecil, sementara jarak Ye Yuan dari Forbidden Death Zone juga semakin berkurang. Akhirnya, ketika masih ada beberapa mil jauhnya dari zona kematian terlarang, Ding Liang menyusul Ye Yuan. Cahaya putih, pergi. Ye Yuan sudah tidak punya waktu untuk menjaga cahaya putih ke pagoda surga luas pada saat ini. Dia hanya bisa membiarkan dia memasuki zona kematian terlarang terlebih dahulu. Adapun apa yang dimiliki zona mati terlarang ini, Ye Yuan juga tidak tahu. Mungkin ini adalah jalan hidupnya, atau mungkin itu sebenarnya gerbang kematiannya. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama memikirkannya dengan jelas. Sejak dia hidup kembali, dia memang terjalin dengan takdir yang besar. Beberapa kejadian dalam situasi tanpa harapan, ia mengubah semua bahaya menjadi aman. Mungkin zona kematian terlarang yang disebut ini adalah jalan hidupnya juga. Oleh karena itu sebabnya Ye Yuan bersedia mengambil risiko. Di bawah instruksi Ye Yuan, cahaya putih melompat dan menghilang. Dan Ye Yuan sendiri berbalik tiba-tiba dan menghadapi Ding Liang dengan dingin. Bocah nakal, bersiaplah untuk mati. Ding Liang tidak memiliki keraguan sedikitpun. Langsung saja, itu adalah serangan terkuatnya. Ye Yuan tidak ragu sama sekali juga. Dia langsung mengambil Void Escape Thunderous Explosion Jimat dan melemparkannya ke Ding Liang. Ding Liang awalnya menyerang dengan marah dan sudah menghitung bahwa Ye Yuan sudah mati pasti. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan senjata yang sangat kuat. Jimat ledakan guntur luput Void ini setara dengan serangan puncak Divine Traversing Realm. Kekuatan-kekuatannya bisa dibayangkan. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Ding Liang ini adalah pakar Traverse Divine level ke-8. Agar jimat ledakan guntur luput ini ingin membunuhnya, itu masih sedikit kurang. Jadi setelah dia membuang jimat ledakan guntur Void Escape, Ye Yuan segera berbalik dan berlari dengan gila. Tidak ada banyak energi esensi yang tersisa di tubuhnya saat ini. Tapi tubuh fisik Ye Yuan saat ini juga sangat hebat. Bahkan tanpa dukungan energi esensi, berlari selama beberapa hari dan malam juga tidak menjadi masalah. Gemuruh. Dampak besar terdengar. Ding Liang merintih teredam datang dari belakang Ye Yuan. Tapi Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang, berlari menuju zona kematian terlarang. Di depan ada banyak kabut tebal. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, terjun cepat ke dalam.